Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Jadi Mas Roni senang kita bisa bersama lagi. Terima kasih Mas Ya, Andi. sambil ngopi-ngopi kita memberikan dampak positif bagi masyarakat Banyumas Raya dan Indonesia ya. Tentu, inspirasi dari Banyumas Raya untuk Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat selama pandemi ini, kan pemerintah juga merasakan bahwa ini imbasnya bukan saja ke pengusaha-pengusaha besar, tapi pengusaha kecil juga terdampak ya. Betul. Sehingga kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong agar UMKM kita bangkit. Betul. Karena di krisis-krisis sebelumnya kan cukup tangguh ini Tangguh, ya. betul. Cuma masalahnya kena pandemi ini tidak semua orang siap, atau bahkan banyak yang tidak siap. Betul, betul. Nah, hari ini kita ngobrol mengenai satu usaha mikro kecil menuju menengah. Kalau cukup lumayan besar gitu ya. Lumayan besar. Kalau di Purwokerto, Banyumas Raya, nggak ada yang nggak kenal. Semua kenal. Betul. Ya? Bahkan kalau di sini tuh ada istilah orang ngapak, orang kepenak. Orang kepenak. Ternyata nggak hanya di obrolan, tapi masuk juga dalam dialog kaos t-shirt. Gitu. Nah, itu menarik juga gitu ya kalau kita bisa cermati. Karena kalau kita datang ke satu tempat, kota atau daerah, Betul. itu semua punya ciri t-shirt dengan statement-statement khas ya daerah tersebut ya. Betul. Dan di belakang kita ini menarik sekali ini Betul. ya. Ada produk-produknya yang bisa kita lihat dan menurut saya keren-keren. Keren-keren. Ya. Karena ada dialog-dialog dalam bahasa-bahasa kata-kata yang ada di dalam desain t-shirtnya. Nah, siapa di balik produk ini? Yang di balik produk ini juga anak muda yang juga dikenalnya jadi ngapak. Oh. Namanya dikenal Puji Ngapak. Puji Ngapak. Puji Ngapak. Kalau gitu kita panggil langsung. Kita panggil langsung. Iya. Kita misalkan kancah sedulur, Mas Puji Ngapak. Yuk, silakan. Mas Puji Ngapak. Ya, Mas Andi. Nama aslinya siapa? Nama asli Pujianto. Oh, Pujianto. Ya. Kenapa disebut Puji Ngapak? Dari 2011 karena memang usaha saya waktu itu pemilihan brandnya kaos ngapak, maka saya mencoba membranding diri saya dengan nama Puji Ngapak. Puji Ngapak. Kalau gitu kita branding diri kita sebagai apa ini? Kita memang kalau tadi kan baru udah diambil, masa benar. Roni ngopi, Andi ngopi. Bukan, dalam konteks bisnis UMKM biasanya secara framework itu orang ada 3 besaran yang diambil. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Nah, sandang udah diambil sama Mas Puji, kita yang pangannya. Ada minuman soalnya, ngopi, ngapak. Masuk. Dan saya pikir ini juga bagian dari bagaimana benih-benih baik dari masyarakat Banyumas itu tumbuh untuk bisa grow bersama-sama. Terima kasih udah. Dan itu menyebut benih baik. Makanya kita ngelihat bagaimana Mas Puji nggak hanya bisnisnya, tapi dia sebagai ketua asosiasi. Oke, ketua gitu asosiasi apa bisa jelaskan? Kebetulan sedang ada amanah sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas. Mikro Kecil Menengah Banyumas. Aspikmas lebih dikenal. Aspikmas. Nanti kita akan ke sana juga ya. Betul. Dari perspektif Aspikmas misalnya, potensi yang ada di Banyumas Raya ini tentu ya. Apa aja, dan kemudian dukungan apa yang dibutuhkan untuk membuat yang mikro menuju ke menengah. Ya, atau kecil dulu baru menengah dan seterusnya. Nah, tapi kita tentu ingin tahu ya, selalu ingin tahu bagaimana ide awal seseorang bisa masuk ke usaha yang dia geluti. Nah, kalau usaha dan sukses lagi gitu ya kan Mas. Iya, ini clothing ini ya. Ya. Awalnya dari mana? Bisa cerita dikit? Kalau awal mulanya 2011, Mas Andi, Mas Roni. Jadi waktu itu saya sekitar semester 5 atau semester 6. Masih kuliah nih? Masih kuliah. Di mana itu? Di kampus Universitas Jenderal Sudirman. Nggak jauh, sepelemparan batu. Kampus ngapak juga jangan-jangan. Kampus ngapak. Fakultas Ekonomi. Nyambung. Cocok. Ya. Terus? Nah, kemudian sebenarnya mulai dari 2010 saya diajak sama teman kos saya untuk ngikut namanya program mahasiswa wirausaha atau PMB. Nah, itu tahap pertama lolos sampai tahap akhir, tapi nggak sampai lolos, gitu kan? Hanya sampai tahap akhir saja.
Nah dari situ saya nangkap peluang Mas Andi bahwa ini ada peluang permodalan hibah gitu kan, kenapa nggak saya optimalkan gitu kan. Akhirnya 2011 di periode kedua saya mencoba membuat konsep, bangun tim, saya maju lagi deh gitu kan. Dan alhamdulillah. Karena sudah punya pengalaman, yang kedua hasilnya lolos, alhamdulillah. Lolos, dapat grant atau dapat bantuan modal, pendanaan 10 juta. Buat ukuran mahasiswa waktu itu gimana? Ukuran mahasiswa cukup besar, tapi kalau untuk membangun usaha menurut saya relatif kecil, tapi ya bisa kita running sih. Oke, untuk memulai. Ya. Nah ini saya kasih catatan sedikit Mas Roni. Saya ini kebetulan sering diminta untuk jadi juri, ya, apakah itu di perbankan, ya, kemudian di perusahaan-perusahaan BUMN, ya, perusahaan-perusahaan swasta untuk mahasiswa. Jadi sekarang ini sudah ada kecenderungan tren bagaimana anak-anak mahasiswa itu diajak mulai memikirkan, kamu mau punya kegiatan usaha apa? Nah, ikut kompetisi. Pemenangnya biasanya ya 10-25 juta. Betul. Saya bahkan pernah dapat waktu penjurian, pemenangnya itu dapat 100 juta. Tinggi juga ya. Karena memang dilihat tingkatannya. Dia udah menjalankan, nah tinggal disuntik modal itu bisa terbang gitu lah. Nah, ini memang pemula jadi mungkin 10-25 juta biasanya ya. Betul. Nah, ini menarik ini. Tapi kenapa waktu itu tertarik untuk mulai ikut menggeluti dunia usaha sementara kan masih belajar, masih sekolah? Ya. Biasa orang tua kan keberatan itu ya. Pasti Mas Andi, Mas Roni. Jadi di awal itu kalau dibilang dapat restu dari orang tua mungkin enggak ya. Orang tua mana sih yang kemudian menginginkan anaknya sudah disekolahin tinggi-tinggi kemudian nggak jadi pegawai gitu kan. Pengennya harapannya kan pengen jadi pegawai gitu kan. Ya di daerah ini perspektifnya jadi pegawai. Pegawai negeri lagi pegawai negeri, ya, terutama. Ya. Pegawai BI. Ya. Oh itu impian banyak anak muda itu. Terus? Tapi kemudian saya mencoba apa ya istilahnya memaksakan saja, mencoba menjalani jalan saya sendiri. Akhirnya saya lolos itu dapat 10 juta, benar-benar orientasi saya di awal memang saya pengen membangun sebuah bisnis agar bisa memberikan impact kemanfaatan. Tapi kenapa t-shirt? Awal mulanya adalah saya dulu waktu muda itu sering main ke Pantai Widara Payung. Apa itu? Salah satu pantai di Kabupaten Cilacap. Itu sering main lah ya zaman muda gitu. Saya menangkap bahwa pantai ini memang saat ini masih sepi. Tuh, kamu bilang zaman muda. Umurmu berapa sekarang? 31. Lah bagaimana dengan saya dan Mas Roni? Kita gini di sini dilarang main umur dulu. Ya, tolong dipahami gitu. Waktu dia masih muda, kita lebih muda kita waktu itu. Ini zaman masih muda lah pokoknya ya. Terus? Nah, kemudian saya nangkap bahwa di pantai-pantai lain itu punya kaos khas pantai daerah tersebut. Kenapa di Widara Payung nggak ada? Nggak ada, padahal potensinya bagus banget. Sampai saya survei tempat. Survei tempat, dapatlah lokasi 500.000 sewanya 1 tahun. 500.000 1 tahun berapa ini? 1 tahun. 500.000 rupiah 1 tahun. Di pantai itu? Di Pantai Widara Payung. Menarik. Nah, tapi kemudian saya pertimbangkan, saya masih kuliah gitu kan. Perjalanan dari Purwokerto ke Widara Payung cukup lumayan jauh, 1 jam lebih, bahkan 1,5-2 jam gitu. Akhirnya saya putuskan untuk saya rubah deh konsep dan modelnya. Nah, saya ngadopsilah Joger di Bali, Dagadu di Jogja. Jadi teman-teman pasti tahu juga ya. Udah biasa itu ya sebetulnya. Dagadu ada. Terus? Nah, akhirnya ya muncullah kaos ngapak ini, gitu. Dan kebetulan juga saya pernah istilahnya mungkin magang ya zaman kuliah itu di salah satu konveksi di Purwokerto. Akhirnya ya saya putuskan untuk saya mau membangun bisnis kaos ngapak ini sebagai salah satu oleh-oleh khas Purwokerto di Kota Purwokerto. Dengan modal 10 juta tadi? 10 juta tadi. Cukup? Karena orientasi bisnis cukup nggak cukup harus saya running bisnis saya. Saya mulai dari kos-kosan. Menarik. Tapi Mas Roni, orang boleh berpikir untuk membangun usahanya sendiri. Tapi ide kreatifnya kan nggak mudah. Betul. Memang Mas Puji Ngapak ini belajar ekonomi, tapi untuk kreativitas membuat kata-kata, kemudian desain itu bagaimana? Jadi memang kalau menurut saya nih, Mas Roni dan Mas Andi, di era sekarang itu untuk menjadi kreatif nggak susah, selama ada kemauan. Caranya gimana? Saya selama ini benchmarking ya, Mas Andi. Jadi misalkan di kota mana nih?
gitu kan, desain-desainnya seperti apa. Kemudian kita inovasi, kita sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di sini. Itu sih yang selama ini kita ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi, disesuaikan dengan konteks kita di mana ya. Betul. Dari perspektif Mas Roni gimana melihat apa yang dilakukan Puji? Saya ngelihat ini memang bagian dari harapan pemerintah bagaimana masyarakat muda itu nggak hanya berpikir untuk ini kan jadi pegawai gitu ya, tapi kewirausahaan. Tapi yang saya mau ngelihat juga untuk sharing buat teman-teman yang lain, buat kancah sedulur di sana. Setelah 10 juta itu apakah semuanya berjalan dengan mulus tuh Mas? Gimana titik-titik apa yang di awal itu, karena ide tuh sebenarnya kan ATM tadi sebenarnya kan. Tapi apakah dengan ATM langsung itu semua lancar jalan? Stepnya seperti apa setelah itu? Karena orientasi awal memang saya kuat banget, saya pengen membangun bisnis gitu ya. Kalau dibilang 10 juta, apakah cukup untuk membangun bisnis yang langsung sempurna, tempat yang bagus, peralatan yang komplit, tim yang solid, tentunya agak susah. Akhirnya saya mencoba kos-kosan saya di Jalan Cendrawasih, saya rubah. Saya cat, saya kasih sedikit ornamen, saya gunakan untuk jualan di situ. Nah, outletnya nih ya? Outletnya. Kamar tidur saya titipkan di kamar sebelah yang kosong. Jadi kalau siang buat jualan, kalau malam baru kita tarik lagi tempat tidurnya, kita istirahat di sana. Nah, ini menarik ya. Ini saya harus komentari. Kenapa begitu? Saya sering bertemu dengan anak-anak muda. Saya bilang, kan mereka bilang, wah kami ingin begini, startup terutama ya. Jadi aku bilang, kalau kamu dapat pendanaan pertama nih, uang katakanlah 1 miliar, apa yang kamu lakukan? Yang pertama terpikirkan dia mau set satu kantor yang unik, yang menarik, yang di tempat yang strategis. Habis duitnya. Jadi baru untuk bayar pertama aja udah separuh hilang. Modal kerjanya habis. Nah ini menarik. Tempat yang sudah ada, memang duitnya cuma 10 juta sih. Kalau 1 miliar jangan-jangan sama juga pemikirannya. Tapi intinya gini loh. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki ya. Sehingga kos-kosan bisa disulap jadi itu. Tapi saya belum dapat ini, siapa ide kreatifnya dari mana? Tadi kan ATM, tapi kan harus ada desainernya gitu. Gimana itu? Kebetulan awal-awal saya sendiri yang desain, walaupun saya nggak ada basic, bisa Corel, desain dan sebagainya. Tapi sekali lagi Mas Andi, Mas Roni, prinsip saya selama ini memang punya komitmen ya. Saya membangun bisnis yang kaitannya dengan desain, saya nggak bisa, maka saya pelajari itu dan saya harus bisa itu. Akhirnya pelan-pelan saya belajar desain, alhamdulillah bisa. Otodidak. Luar biasa saya. Otodidak. Oke, terus kemudian kan lepas dari kita udah pernah lihat produknya, tapi menjalankan bisnisnya kan kita belum ngerti. Nah, terus apa yang dilakukan dengan modal tadi 10 juta, buka outlet dari kamar kos, terus kemudian kulakannya gimana? Kalau kulakannya pertama kita masih full maklon, karena tadi ya saya belum punya modal untuk membangun tim produksi. Dari kamar kos ada yang menarik lagi sebenarnya, baru sekitar 2 bulan saya setting sedemikian rupa, ternyata kos-kosan itu dijual sama yang punya buat ahli waris gitu ya, karena memang kondisinya seperti itu. Nah di situ men-challenge saya harus cari tempat yang lebih representatif nih. Nah kebetulan saya dapat info ibu rektor waktu itu punya tempat sudah disewa 1 tahun tapi baru terpakai setengah tahun. Rektor Unsud ini ya? Rektor Unsud. Terus? Akhirnya insting saya mulailah kemudian saya mencoba silaturahmi ke sana, dan pasti yang namanya tempatnya ibu rektor atau bapak rektor kan ada penjaga nih, Pak Sapam. Ditanya dong, ada keperluan apa Mas? Ya saya pengen diskusi tentang PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Pasti tembus dong. Nah setelah tembus ke dalam, ketemu ibu rektor, baru deh saya pasang muka memelas saya bahwa Bu, saya pengen bisnis tapi kita nggak punya modal, ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya karena saya tahu beliau punya tempat, akhirnya dipersilakan. Monggo, saya ada tempat di seberang jalan, di Jalan Kampus nomor 16, tinggal setengah tahun dipakai saja gratis. Jadi ada usaha. Ini sekali lagi ya, ini cara berpikir ya. Ada orang yang berpikir selalu modalnya adalah uang. Begitu nggak ada uang nggak pernah jalan. Ini nggak pakai duit ini ya? Nggak pakai duit. Cuma wajah memelas itu ya. Harus latihan dikit lah. Latihan di kaca dulu bagaimana supaya orang cepat jatuh hati, jatuh kasihan. Tapi akhirnya bisnis itu jalan di kampus. Oh ini yang seberang kampus ya. Saya lihat kan ada kayak ruko-ruko gitu ya? Iya. Ada unit usaha dari Unsud bukan? Itu baru malah. Itu dulu belum ada. Iya, itu fasilitas PMB malah baru tahun ini, Mas Andi. Dulu belum ada. Terus akhirnya?
Dari situ semuanya kita maklon. Jadi ketika ada orderan, saya langsung lempar ke vendor yang memang asli vendor. Oke. Udah Mungkin jadi. Dijelaskan dulu ke kancah sedulur, maklon itu apa? Nggak semua Oke. tahu soalnya. Maklon itu ibaratnya saya mengerjakan di tempat orang lain. Oke. Saya hanya order, gitu kan, udah jadi, baru masuk ke tempat saya. Oke. Gitu. Kayak jasa titip lah kau. Titip jual. Kamu perlu Titip apa, buat. nanti aku ambilin dari situ kulakannya. Jadi begitu ada yang pesan, baru kita order ke orangnya. Betul. Tapi kalau sekarang bikin Kalau sendiri sekarang, atau masih order juga? Alhamdulillah kita sudah punya produksi sendiri. Mesin sudah ada? punya sendiri, sudah punya mesin sendiri. Karyawan berapa? Tadinya 25, sekarang 15. Karena pandemi. Karena pandemi. Nanti yang cerita, periode ini yang menarik dulu. ini. Tapi kalau outlet ada berapa? Outlet dari 5 sekarang 3. 3. Oke, berkurang. Ini lagi-lagi pandemi ya? Ya. Atau sebelum pandemi nih? Pandemi kedua. Oh, Jadi pandemi kedua. pandemi tahun kedua. Pandemi tahun pertama alhamdulillah kita cukup leading lah. Nah, kalau sepintas yang saya dengar, tapi ini nanti konfirmasi ya. Pernah kemudian diversifikasi usahanya. Jual banana coklat gitu ya, pisang coklat. Apa yang terjadi sehingga berpikir untuk tidak menekuni satu unit usaha aja, tapi mulai memikirkan bidang usaha yang lain? Kenapa itu? Dan jauh? Atau sama ini, payungnya pariwisata? Oke. Ya, jadi memang waktu itu pola pikir yang menurut saya kurang pas ya. Jadi waktu itu saya punya pola pikir seperti ini. Kalau saya punya bisnis 1, maka panennya 1. Saya punya bisnis 2, maka panennya 2. Begitu dicoba ternyata justru yang bisnis tadinya sudah menghasilkan, kita buka bisnis lain gitu. Ternyata malah ini menjadi sapi perah gitu, menjadi subsidi. Dia gitu harus kan. mensubsidi. Iya, mensubsidi. Nah, kemudian kenapa pisang coklat? Karena di pojok lapangan Grendeng waktu itu ada orang jualan pisang coklat rame banget. Ini kan akhirnya tertarik juga gitu kan, manusiawi gitu kan. Akhirnya nyobalah. Itu gagal. Tapi katanya sempat berhasil itu ya? Jadi pertama saya langsung alhamdulillah bisa buka 3 titik di depan UMP, di komplek Jalan Kampus, sama di depan kampus FISIP Unsud. Nah, tapi karena tadi ya bisnis pertama belum stabil, timnya belum oke banget, akhirnya malah saya jatuh sakit, terlalu terforsir. Nah, sampai akhirnya kita tutup. Tapi Mas Andi dan Mas Roni, hasrat untuk membuka bisnis itu muncul lagi. Itu 2013, pisang coklat periode pertama ya. Kemudian 2015 atau 2016, saya agak lupa tahun itulah, hasrat itu muncul lagi. Nah, kalau pisang coklat ini dihidupkan lagi dengan resep yang lebih oke, kayaknya jadi deh. Langsung buka banyak waktu itu, 10 outlet di Purwokerto. Ini modalnya dari mana? Nah, dari keuntungan ini atau pinjam? Waktu itu memang kita sistemnya kemitraan, Mas Andi. Oh, oke. Ya. Kayak franchise lah ya. Iya, kayak franchise gitu. Tapi kemitraan namanya. Jadi sampai 10 titik di Purwokerto, 1 ruko di Cilacap, di Pemalang 1, Semarang 1. Tapi alhamdulillah dalam waktu 8 bulan sampai 1 tahun tutup dengan cantik, gitu kan. Tutup dengan cantik, kita apa ya? Tutup ya tutup aja. Nah, dengan cantik itu maksudnya itu tutup apa? semua. Tutup semuanya. Menarik nih Mas Andi nih, masalah tutup tadi ya. Pada saat kita berbisnis, tentunya akan banyak opsi-opsi pilihan, kan seperti tadi. Dan bahkan kalau kita lihat, jangan taruh telur dalam satu bucket gitu kan. Dan beliau sebenarnya benar gitu ya, mau mecahkan dari ini ke sini. Nah, mungkin bisa di-share ke kita, dari kasus kegagalan itu sebenarnya apa yang dipelajari ya? Kalau menurut saya Mas Roni, setelah proses berjalannya waktu, itu bisnis itu ada 4 level. 1 level mendirikan, 2 level membangun, 3 level mengelola, dan 4 level membesarkan. Kesalahan saya adalah begitu baru buka, saya langsung naik tuh level membesarkan dengan membuka cabang. Padahal span of control-nya nggak kepegang. Coba diulangi. Level 1 tadi membuka, mendirikan. Yang kedua membangun. Membangun tuh kaca sedulur. Jadi ada tahapan ya. Yang ketiga mengelola. Dikelola. Yang keempat baru membesarkan. Kamu lompatin. Langsung lompat gitu kan. Fundamentalnya belum kuat, akhirnya rontok dalam waktu sekejap. Itu kesalahan yang menurut saya. Jadi kerugiannya berapa itu? Nggak begitu banyak sih waktu itu. Karena kemitraan ya? Iya, total 85 sekian lah. Oke. Terus? Itu pada saat rugi gitu kan, biasanya kan ini titik paling penting ya, artinya seorang tuh pasti akan mundur, gitu ya, mundur atau seperti apa. Patah semangat. Patah semangat. Motivasi itu muncul di tempatnya Mas Puji, di hatinya Mas Puji, itu apa yang mendasari motivasi itu untuk tetap bertahan gitu? Apa karena
wah malu nih dia bilang gagal atau seperti apa gitu yang membuat tetap gigih mau lanjut terus itu? Untuk bangkit. Ya, alhamdulillah Mas Roni, Mas Andi, sejauh ini saya selalu memaknai proses kegagalan saya sebagai proses pembelajaran. Dan belum pernah satu kali pun insya Allah ya saya merasa wah saya ngacuk bahasa Banyumasanya. Saya ngacuk dulu seperti ini. Alhamdulillah nggak pernah. Dan memang termasuk istri saya gitu ya. Kalau hitung-hitungan secara materi mungkin sudah habis uang, terus kemudian waktu, kok nggak kapok gitu ya. Karena tadi memaknainya sebagai proses pembelajaran. Kapok, ya. Menarik. Gitu. Gitu ya. Jadi pada saat loss uang banyak gitu, yang ditanamkan di jiwanya itu apa? Jadi proses pembelajaran. Bahwa ini ada proses pembelajaran. Oke. Jadi nggak dilihat dari sisi ruginya ya, tapi ini memang cost belajar. Betul. Kan kita juga kalau kita mau sekolah juga butuh uang biasanya gitu ya. Tapi bicara sekolah karena tadi udah bisnis, ini lulusnya berapa semester jadinya nih? Oke. Mudah-mudahan tepat waktu. Ini menarik. Saya memang alhamdulillah lulus tepat waktu. Tepat 13 semester. Hampir 7 tahun. 7 tahun. Hampir 7 tahun. Oke. Nah itu gimana sih orang tua ngeliat anaknya kalau lebih sibuk dagang daripada belajar ini? Prinsipnya satu Mas Andi, yang penting lulus jangan sampai DO. Maka saya maksimalin tuh sampai 13 semester. Tapi bagaimana bagi waktunya ya? Nah ini memang ini ya, yang membuat saya kemudian lulus cukup lama sampai 13 semester karena memang saya memilih untuk fokus di membangun bisnisnya Mas Andi. Sehingga pasti ada salah satu yang harus dikorbankan, tapi jangan sampai lolos sampai DO memang. Saya memilih memang dari dulu, saya mau geluti di bisnisnya gitu. Sering saya nggak kuliah karena dorong gerobak untuk jualan piscok tadi yang periode pertama. Pernah dorong sendiri dan sebagainya. Sering banget saya. Oh jadi ini sistemnya gerobak ini? Gerobak. Yang periode pertama gerobak, periode kedua ada yang gerobak, ada yang ruko. Tapi kalau belajar dari kegagalan itu, apa yang membuat gagal itu? Kalau kan ingin langsung mengembangkan, tapi produknya sendiri sebenarnya? Ya, kebetulan waktu itu begitu saya dapat melihat peluang di lapangan Grendeng tadi yang ramai banget, saya langsung searching Mas Andi tadi, benchmarking tadi, pisang coklat paling enak di Indonesia. Ternyata mengarah ke salah satu kota di daerah Jawa Barat. Dan itu memang rasanya enak banget. Satu hari penjualan beliau itu namanya Pak Wisnu itu bisa sampai 5.000 piece dengan harga 3.000 sampai 4.000, maka sekitar 19 juta satu hari. Singkat cerita, saya perjalanan ke sana lebih dari 5 kali mungkin ya bolak-balik ke sana. Sebenarnya tujuannya adalah saya pengen dong belajar resepnya. Tapi nggak dapet memang. Nah akhirnya saya coba olah resep sendiri. Nah ternyata yaitu bisnis kuliner ternyata ya yang paling utama justru di produk itu sendiri. Taste-nya ya. Iya. Nah, lepas dari strategi, lepas dari lokasi ya. Tapi kalau produknya nggak enak ya nggak enak juga ya. Nggak enak juga. Nah ini menarik. Ini Mas Roni. Saya lihat kan banyak anak muda ya. Lepas dari tadi ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi banyak anak muda yang begitu lihat kisah sukses orang lain, dia pikir dengan mudah bisa aja kemudian meniru. Tapi mereka kemudian banyak yang gagal. Nah ini kan salah satu ya pemahaman bahwa mudah rasa incip-incip, aku bisa lebih enak dan seterusnya. Dan banyak juga anak muda yang mengikuti selera dia. Dia pikir wah ini enak di lidah dia. Tapi kan harusnya dia harus mikir enak di lidah konsumen atau tidak gitu ya. Nah ini nanti akan lebih seru Mas Roni. Kita akan lanjutkan lagi karena saya juga ingin tahu apa yang istimewa dari produk ngapak ini ya, kaos ngapak. Dan kemudian segmentasi yang dibidik itu siapa sebenarnya ya. Terus ini udah berapa tahun? Kalau dari mulai 2011 berarti 11 tahun ya. 11 tahun. Masih ada ya kaos ngapak. Nanti jelaskan apa yang membuat sampai hari ini 11 tahun masih ada dan kemudian segmentasi pasarnya siapa ya. Dan mungkin biar Kancas dulu penasaran. Kalau dulu itu modal 10 juta, boleh tahu nggak sekarang udah berapa omsetnya? Jangan dijelaskan dulu karena kita harus ngaso dingin. Iya. Ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Ini kopinya juga keren. Kopi namanya Kailasa, kopi Dieng, binaan Bank Indonesia. Baik, Mas Puji, kita lanjutkan lagi ya.
11 tahun itu bukan perjalanan yang cepat atau pendek, itu panjang, apalagi bagi anak muda ya, di kegiatan usaha level sekarang udah kecil menuju menengah. Mikro lah. Oh, masih mikro. Oke. Tadi pertanyaannya, kalau mikro itu omsetnya pira? Mungkin biar untuk memotivasi kancah sedulur ya. Motivasi. Dari kaos bisa berapa sih sebenarnya? Iya. Gitu. Sebenarnya kalau ngomongin omset, ya cukup lah untuk apa namanya, hidup dengan keluarga, dengan anak istri, dan kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Oke, cukup ya. Waktu mau beli mobil cukup, beli rumah cukup, mau keluar negeri cukup, pokoknya semuanya cukup. Ya. Nah, segmentasi yang dibidik siapa ini? Ya, segmentasi kita kan ada 2 produk akhirnya seiring berjalannya waktu. Yang pertama adalah produk utama yaitu kaos khas Banyumasanya. Segmennya adalah masyarakat Banyumas, baik yang ada di lokal ataupun yang di luar kota, dan juga wisatawan yang datang ke sini tentunya. Itu yang kaos khas Banyumasan. Nah, kalau yang customize-nya, karena kita akhirnya memperluas market, customize-nya adalah instansi, komunitas, gitu kan. Oh, boleh pesan. Seragam gitu ya mungkin ya, maksudnya gitu ya. Segmennya untuk event. Atau untuk seragam. Dengar-dengar pengembangan usaha sekarang bukan cuma urusan clothing kayak apa, t-shirt gini ya. Tapi udah berkembang kemana ini? Kebetulan yang saya pakai ini kita lagi coba membidik market segmen tertentu ya, dengan produk baju koko taktikal dengan brand Duresa. Koko taktikal. Ya. Itu artinya apa? Kombinasi antara baju koko dan baju taktikal jadilah baju koko. Jadi baju koko dengan multifungsi ya, banyak saku dan sebagainya. Ini untuk anak muda? Untuk anak muda. Artinya aku nggak boleh pakai atau? Boleh dong. Anak muda gitu. Jiwanya muda. Boleh, jiwanya muda. Tapi masalahnya harus slim fit kayaknya. Tolong dong, ukuran XXL buat kami berdua ini. Spesial. Tapi tunggu dulu, pantas dari tadi tak pikir-pikir ini Puji nggak ngerti cara marketing, cara promosi nih. Ini mumpung kita undang kan harusnya dia pakai ini segede-gedenya kan. Gitu ya, kenapa dia nggak pakai? Ternyata dia lebih jeli. Ini produk baru. Apa nama Duresa. produknya? Duresa. Kenapa namanya Duresa? Duresa diambil dari bahasa Italia, artinya ketangguhan tangguh. Gitu kan? Oh, tangguh. Iya. Jadi memang diperuntukkan untuk mereka yang punya jiwa muda, semangat ketangguhan, pantang menyerah. Cocok untuk kita. Seperti cocok banget. Ini sebenarnya untuk kita nih segmentasinya ya. Apa tadi? Koko Tactical Koko Duresa. Tactical Duration. Duration. Iya, pokoknya tangguh lah ya. Iya. Kotak ya? Kita Kotak. banget ini, kita. Cocok. Ya, di next episode kita pakai ini. Dengan yang slim fit. tapi ukurannya tolong digedein dikit. Bisa. Baik, segmentasinya memang lebih besar anak muda ya. Wisatawan, orang Banyumas baik di dalam maupun di luar. Dan keunggulan lainnya apa? Dari kata-kata ini siapa yang akhirnya membuat copywriternya siapa? Ya, jadi selama ini memang akhirnya selain dari saya sendiri, saya biasanya mengadakan kompetisi. Kompetisi desain. Jadi biar dapat. Ya, biar dapat asupan-asupan desain baru. Gitu sih. Oke, jadi ini menyerap juga ide-ide dari masyarakat ya. Kemudian kalau kualitas bahan, materi? Bahan kita menggunakan Katun Soft 24S. Dulu kita pernah 20S, Mas Andi, Mas Roni, pernah juga 30S gitu kan. Tapi dengan pertimbangan tertentu akhirnya kita ngambil yang tengah-tengah deh, nggak tebel banget, nggak tipis banget, akhirnya main di 24S. Kalau gitu berapa harga termurah dan harga termahal? 75 sampai 85.000. 10.000 ya sepertinya. Untuk masyarakat Banyumas Raya dan sekitarnya relatif mahal atau? Insya Allah sih relatif murah, dan dari 2011 sampai sekarang kita belum merubah harga. Dari dulu harganya 75 sampai 85. Oh, untung itu. Alhamdulillah untung. Tapi saya jadi penasaran juga karena kan bisnis kaos sudah lama gitu ya. Dan sekarang juga bermunculan berbagai macam. Apa yang membuat dia unik gitu? Artinya apakah memang karena brand awareness-nya udah dapat ke masyarakat, udah kuat, dan apa yang usaha kamu untuk mempertahankan itu? Gitu? Ya. Yang pertama mungkin ya, salah satu keuntungan kami adalah pemilihan nama sebagai brand. Jadi kaos ngapak itu orang di pencarian pun sudah nyarinya bukan kaos apa, tapi memang kaos ngapak. Itu yang pertama. Seperti memang ngopi ngapak brand. berarti ya. Iya, kita mengikuti jejaknya. Di podcast nanti kita yang utama. Nomor 1 ya. Oke. Itu satu. Jadi pemilihan nama itu yang membuat kita cukup bisa bertahan.
Yang kedua adalah memang dari awal saya mencoba memetakan kelemahan kalau industrinya kan sebenarnya industri konveksi ya. Kelemahan industri konveksi yang kita amati adalah ketika si vendor itu menjanjikan tanggal 15 misalkan gitu ya. Maka begitu datang meleset tuh. Iya. Maka value yang kita bangun adalah cepat, berkualitas, bergaransi. Kecepatan pasti kita jamin. Minimal tepat waktu sesuai dengan apa yang dijanjikan admin kita. Itu yang membuat beda. Kemudian yang kedua, ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan permintaan customer di awal, maka kita ada pelayanan bergaransi. Bisa dibikinkan lagi dengan tanpa ada tambahan biaya sedikit pun. Layanan. Ya. Oke, jadi kalau ada keterlambatan, tidak sesuai dengan janji, maka ada kompensasi. Oke, itu keberanian juga itu. Ya. Jadi memang ditantang untuk tepat waktu sesuai dengan komitmen ya. Betul. Oke, menarik. Nah, di luar ini ya Mas Roni, di luar urusan bisnis sendiri, Mas Puji ini kan ngurusin banyak usaha-usaha mikro, kecil, menengah juga. Boleh kasih perspektif nggak melihat ya kondisi dan situasi di Banyumasraya? Ini bagaimana kebangkitan UMKM atau mikro kecil ya, yang menengah juga sih setelah pandemi. Dan pertama tentu contoh Mas Puji sendiri dulu, bagaimana bisa bertahan? Lepas dari tadi 5 outlet jadi 3, tapi banyak yang mati sama sekali. Apa yang membuat sampai hari ini masih bisa bertahan? Ya, Mas Andi, Mas Roni, saya merasa menjadi salah satu orang yang beruntung. Kenapa? Pandemi awal, bahkan di pandemi awal itu kita mengalami lesatan lebih dari 500%. Itu yang mana? Bisnis yang mana? Kaos ngapak. Oh, pandemi 500%? Kok bisa? Lebih dari 500%. Oh, oke. Karena waktu itu alhamdulillah kita berhasil melakukan strategi adaptif, di mana di awal itu kebutuhan masker, kain, APD itu kan kenceng banget tuh. Nah, akhirnya saya langsung memang sedikit melakukan pivot ya untuk mengarahkan semua resource kita untuk mempromosikan di bidang itu. Dan alhamdulillah melesat lebih dari 500%. 500%. Ya. Ini masker yang utama. Masker kain sama APD. Oh, APD itu apa? APD hazmat. Oh, oke. Bikin juga? Bikin juga. Gitu. Bahannya dapat? Bahannya pakai spon-spon. Nah, salah satu kemudian kita bisa menangkap peluang itu juga kita karena menang jaringan, Mas Andi. Jadi saya punya jaringan vendor-vendor yang banyak, gitu kan. Nah, akhirnya kita berdayakan teman-teman di situ. Oke, itu yang membuat kemudian justru melesat 50%. Ya, 50%. Lebih dari 500%. 500%. Luar biasa banget. Gila itu. Ya. Nah, kemudian ternyata order harian kan memang tergerus ya di masa pandemi ya, tapi order-order project-project tadi cukup menang besar. Nah, ternyata pandemi itu nggak selesai-selesai nih sampai tahun kedua, tepatnya di bulan Juli saat pemberlakuan PPKM level, baru itu kemudian kita kerasa Pak, oh ini yang project-project sudah mulai berkurang permintaannya, order normalnya masih belum pulih, ini yang kemudian cukup menggoyahkan kami, dan akhirnya dengan sangat terpaksa kami melakukan efisiensi. Menutup 2 outlet. Iya, menutup 2 outlet. Itu ada PHK karyawan? Ada pengurangan karyawan. Tapi nanti kalau bangkit dipanggil kembali? Iya, kalau bangkit pasti kita prioritaskan teman-teman yang sudah memang berproses dengan kami. Gitu. Oke, lagi-lagi pengen lihat perspektif Mas Roni nih, melihat jatuh bangunnya UMKM di tengah pandemi nih. Iya, jadi memang salah satu rencana pemulihan ekonomi nasional itu memang bagaimana kita memperkuat vaksin biar nanti mobilitas masyarakat itu jalan gitu kan. Dan salah satu yang Bank Indonesia juga galakan itu penggunaan digital. Karena kalau dengan digital pengalaman kita itu lebih efisien ya, ada efisiensi, produktivitas naik, kemudian juga itu kan kalau kita ngomong efisiensi itu banyak jarak yang bisa kita potong dengan digital. Bahkan kalau kayak seperti kasus fashion, dia nggak perlu banyak gudang gitu ya, gudangnya satu. Tapi karena tergantung order kan, dan juga jangkauannya jadi lebih luas, nggak hanya di ini. Nah, justru saya sebenarnya mau melihat apa di dalam praktek di lapangan, apakah benar digitalisasi itu berdampak luar biasa nggak dari bisnis kaos seperti ini? Ya, sangat-sangat berdampak Mas Roni. Termasuk salah satunya brand baju koko yang tadi saya sampaikan. Itu kita full melakukan penjualan online menggunakan Facebook Ads dan IG Ads. Oke. Jadi kalau orang mau beli bisa akses kemana? Ke website kita, landing page duresaindonesia.com. duresaindonesia.com. Ya. Termasuk bisa dapat ini semua? Atau ini beda? Kalau beda yang kaos ngapaknya beda. Kalau kaos ngapak, ngapakindonesia.co.id. Jadi kaca sedulur bisa lihat ya di bawah. Kemarin di atas ini. Sekarang dipindah ke bawah.
Oke. Dan mungkin sebelum ini lanjut ya, saya juga mau ini lebih menarik karena tadi cerita ada kegagalan sebelum pandemi, kemudian ada sempat sukses lagi di awal, tiba-tiba turun sampai harus PHK. Bisa nggak cerita mungkin 1 atau 2 pengalaman yang mungkin menyakitkan atau menyenangkan yang menginspirasi Mas Puji, tapi juga bisa di-share sehingga juga menginspirasi teman-teman kancah sedulur di Banyumas. Ya. Mungkin kalau di fase yang kaos ngapak ini, Mas Roni, kita lebih cenderung memang terfokus bagaimana caranya bisa bertahan saja sudah luar biasa, sudah merupakan keberuntungan. Nah, mungkin kalau cerita yang cukup yang bisa dikatakan pada posisi bawah banget, saya pernah merasakan justru waktu saya jualan pisang coklat, waktu outlet pelan-pelan berguguran, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus terjun langsung. Saya jualan dari jam 7 atau 8 pagi bahkan sampai 9 malam. Turun sendiri, jualan sendiri, jagain sendiri, dan itu outdoor gitu ya. Dan waktu itu keuangan kita benar sangat-sangat minim, bisa dikatakan nggak ada. Padahal akhir bulan saya harus sudah ada tanggung jawab cicilan. Nah, disitulah saya mungkin mendapatkan pengalaman spiritual yang benar-benar akhirnya saya merasakan, oh memang hidup itu akhirnya penuh dengan keriduan. Oke, kondisinya memang seperti ini, ya sudah, saya syukuri, saya nikmati, saya ikhlas. Dan setiap jam 12 siang, kalau saya lagi jaga dengar suara azan gitu ya, maka saya dengan sangat enteng, saya tinggal deh outlet saya gitu kan. Kalau memang ada konsumen, kalau itu rezeki saya, pasti dia mau nunggu. Kalau bukan rezeki saya, maka dia akan tinggal pergi. Akhirnya saya dengan entengnya ke musola gitu ya, dekat situ selalu, dan doa saya merasa bahkan momen-momen saya merasa paling khusyuk di momen itu gitu kan. Ya Allah, tolong berikan pertolonganmu, ya minimal banget di akhir bulan ada kemudahan. Karena alhamdulillah Mas Roni, benar-benar ada closing, akhirnya bisa mengcover untuk akhir bulan. Mungkin itu ya titik miris yang saya rasakan, bahwa segala sesuatu memang harus kita kembalikan lagi sih, dan hati kita menjadi plong dan enteng akhirnya. Oke, jadi usaha dan doa itu seiring ya. Betul. Kita lihat kan kemarin ada Crazy Rich yang menantang Tuhan. Dia bilang Tuhan tidak akan mampu memiskinkan saya. Baru ngomong sehari 2 hari langsung miskin. Bukan cuma miskin, masuk tahanan. Jadi kita nggak bisa jumawa. Lepas dari dia bilang itu hanya konten, ya. Tapi konten itu pun nggak boleh kita ucapkan ya, kita ungkapkan. Bisa jadi doa juga itu. Iya, karena ini kan universe mendukung ya, semesta mendukung. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Jadi bagus juga nih cerita ini. Jadi ya bukan berarti sekarang setelah mulai tumbuh berkembang lupa lagi, nggak kusuk lagi kan, bukan begitu ya. Tetap itu kan momen ya, momen yang penting dalam perjalanan hidup. Nah, Mas Roni, ini kita masuk ke asosiasi. Betul. Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah Banyumas Raya. Nah, bagaimana situasi dan kondisi secara keseluruhan usaha-usaha kecil setelah adanya pandemi di Banyumas Raya ini? Ya, Mas Andi, Mas Roni, kebetulan di asosiasi kami, walaupun terhitung masih baru, belum sampai 2 tahun, anggota kami lebih dari 3.600. Yang tersebar di 27 kecamatan, dan memang daya tahan teman-teman cukup punya daya tahan ya. Kenapa? Kalau saya ngelihat datanya, gerbong mereka belum besar, sehingga saat pandemi operasional mereka itu masih bisa di cover lah sama mereka. Karena karyawan kan paling berapa biji gitu kan. Itu salah satu yang membuat mereka memang cukup tangguh gitu kan. Dan alhamdulillah kalau sampai di titik ini mereka sudah mulai grow, dan begitu memang akhirnya ada asosiasi, sedikit banyak cerita yang masuk ke kami, akhirnya mereka berjejaring, connecting antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, testimoni yang masuk, mereka ada peningkatan, Mas Andi. Jadi tugas asosiasinya apa? Tugas asosiasi ada 3 sebenarnya, melalui 3 bidang. Bidang 1, pengembangan kapasitas usaha dan SDM, yang punya tugas untuk membuat pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade kemampuan teman-teman UMKM, managerial skill dan lain sebagainya. Ada bidang 2, perencanaan fasilitasi usaha dan pembiayaan, membantu mendampingi legalitas, bikin NIB, PIRT, halal, POM, merek gitu kan, sama akses permodalan. Nah, yang terakhir promosi dan pemasaran, membantu mengakselerasi pemasaran, baik menggunakan bazar-bazar secara offline ataupun memang melalui digital. Itu sih yang kita lakukan di asosiasi. Nah, Mas Roni, ini kembali lagi ya dalam konteks untuk mendukung tumbuh berkembangnya UMKM. Peran yang dimainkan Bank Indonesia selama ini apa?
Betul. Jadi seperti yang pernah kita bahas juga Mas Andi di episode sebelumnya, bahwa Bank Indonesia punya 3 pilar. Ada korporatisasi, gitu ya, ada kapasitas, dan juga ada pembiayaan. Inline seperti tadi yang diceritakan oleh Mas Puji sebetulnya. Jadi korporatisasi kan kita mau coba ngumpulin nih, gimana mungkin buat bentuk apa, mungkin gapoktan, koperasi. Nah, asosiasi sepertinya berarti dengan ada asosiasi dia punya kesamaan gitu ya, apa, punya bargaining power lebih besar gitu kan. Kemudian dalam konteks kapasitas, kita juga ngelihat, ini kapasitas kan macam-macam, dari sisi produknya, manajemennya, pasarnya gitu ya, meningkatkan kapasitas. Nah, kita juga ada bantuan-bantuan seperti itu, termasuk fasilitasi pembiayaan dengan bank gitu kan. Nah, gimana mereka menjadi lebih cantik untuk dilihat oleh perbankan, kan sebenarnya perbankan sekarang lagi liquid, cuma nggak berani juga mau ngasih kalau nggak ini pede nih, ini bener nggak gitu ya. Nah, kita main di tengah-tengah di situ untuk membangun UMKM ini biar di-trust sama financial sector. Nah, dalam konteks kapasitas, kita ngelihat ya seperti tadi ada kurasi produk gitu kan, kemudian kita ngelihat bagaimana tadi pemahaman tentang digitalisasi segala macam. Nah, justru jadi saya menarik adalah begini, apakah benar justru sekarang BI mau belajar sebenarnya dengan para pelaku UMKM, kira-kira kita ada 17-18 kementerian lembaga yang ngurusin UMKM kan sekarang, semuanya ada. Mungkin ada kritik nggak dari teman-teman, kira-kira apa sih sebenarnya yang sebenarnya diharapkan? Kita mau menjauhkan antara gap yang dipikirkan konseptual kita dengan apa-apa yang di lapangan. Mungkin Mas Puji bisa kasih sedikit kritik atau mungkin harapan biar sinkron gitu ya. Apalagi sekarang kita mau bangkit lagi setelah pasca pandemi kan. Kita ngomongnya mau recover together, recover stronger nih. Gimana? Boleh kritik ini? Iya. Oke. Sangat senang hati gitu kan. Yang pertama gini Mas Roni, selama saya kemudian berinteraksi di lapangan gitu ya, satu hal yang intens saya sampaikan ke teman-teman, baik pemerintah ataupun swasta adalah saat teman-teman membuat program itu harusnya by data di lapangan. Nah, selama ini mereka nggak by data. Bahkan sering terjadi dua lembaga yang berbeda melakukan pelatihan yang sama untuk objek yang sama. Dari segi efisien anggarannya tentunya nggak efisien, dari segi dampak juga nggak optimal. Contoh sederhananya gini Mas Roni, pelatihan tata boga, ternyata peserta yang diikut sertakan adalah mereka yang bisnisnya bukan boga. Kenapa? Karena nggak by data. Nah, itu masih sangat sering dijumpai. Untuk itu harapan kita Mas Roni, dengan adanya asosiasi, minimal kita ada kolaborasi untuk koordinasi sehingga ini kita punya data nih. Itu kan ada klaster ini kebutuhannya ini. Yuk tinggal kita channeling saja. Mau mengambil peran di mana. Itu sih paling sinerginya aja. Sinergi ya. Jadi orkestrasi bagaimana 18 kementerian lembaga ini bisa lebih efektif membangun UMKM karena nggak tumpang tindih. Nggak tumpang tindih. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya sedikit juga saya mau menggali lagi peran asosiasi ya. Jadi itu tadi ada 3.000 berapa? 3.600 lebih. 300 itu mau daftar ke asosiasi ini, apa manfaatnya buat mereka ngedaftar itu? Ya, yang pertama manfaat mereka adalah ini juga yang sedang kita masifkan ya, bahwa sebagai pebisnis berjejaring itu penting. Jadi manfaat yang paling minimal yang mereka bisa dapatkan adalah berjejaring itu. Jejaringnya ya. Ya, itu yang paling prinsip. Kalau misalkan ada peluang kolaborasi dan lain sebagainya itu bonus lah. Gitu. Dan pasti nanti itu akan dapat juga kok. Gitu. Tapi minimal itulah yang kita sampai berjejaring. Nah ini Mas Andi, mungkin kancah sedulur juga mau tanya gitu ya. Pandemi 2 tahun, sekarang udah mulai recover gitu kan. Teman-teman nanya nih, saya banyak ide, banyak rencana mau bisnis. Ini tepat waktunya mau bisnis nggak gitu ya? Atau nunggu nanti deh, nunggu setelah benar-benar menjadi endemi misalkan gitu. Gimana pendapat dari Mas Puji? Kalau menurut saya, sudut pandang saya subjektif adalah ya, kalau teman-teman mau membuka di masa-masa yang menurut saya masih penuh dengan ketidakpastian, harus dipertimbangkan matang-matang. Satu, berapa modal yang memang dimiliki, sehingga kita bisa antisipasi bisnis seperti apa, di level apa yang harus kita mainkan. Dan jangan sekali-kali kita membuka bisnis di dunia yang kita belum sama sekali mengetahui dan nggak punya ilmunya. Itu resikonya terlalu besar, menurut saya segitu sih. Jadi ilmu ya penting ya, pemahaman tentang ini, nggak ikut-ikutan, hanya punya modal besar,
ngelihat ada yang sukses, main kaos, ikut main kaos gitu ya. Padahal itu udah jenuh pasarnya. Udah jenuh pasarnya. Lalu yang punya potensi untuk dikembangkan di sini sektor apa ya? Di Banyumas Raya ya? Kalau menurut saya, ngelihat dari data ya, data di asosiasi kami kebanyakan makanan dan minuman. Dan memang itu kan kebutuhan yang cukup mendasar juga ya, makanan dan minuman. Nggak mengenal pandemi sebenarnya. Iya gitu kan. Orang tetap butuh makan, tinggal memang itu red ocean banget ya, persaingannya mungkin ketat ya, tinggal pintar-pintar kita membidik celah yang mana sih. Kuliner menurut saya cukup masih punya potensi besar ya. Potensi. Maksudnya biar teman-teman nggak bergerak juga di dunia fashion, nanti kan sainganku jadi tambah Jadi udah diarahkan jangan masuk dunia fashion. Iya. Tapi jujur lah. Jujur. Sebagai ketua asosiasi Aspikmas harus tetap terbuka juga ya, membuka diri walaupun dengan tambahan kalau bisa jangan masuk di wilayah. Tapi itu Aspikmas nggak terbatas, semua terbuka kan sektornya di dalam asosiasi itu ya. Oke. Dan ini mungkin agak sedikit balik sedikit, artinya yang kita mau juga belajar nih teman-teman Kancah Sedulur nih mungkin belajar adalah pada saat handle seperti ini ada jatuh bangun itu sosok siapa yang paling kira-kira bisa membuat kamu lebih kuat bertahan gitu? Oke, sosok yang selalu menginspirasi saya adalah ibu saya, Mas Andi, Mas Roni. Kenapa begitu? Kenapa? Karena ibu saya dari kakak saya TK sampai hari ini, beliau masih semangat untuk setiap pagi bangun pagi jam 4:30 berangkat ke pasar, jualan sayuran. Dan yang bikin menarik dan bikin saya nggak boleh lebih lemah dari ibu saya adalah di saat ibu saya sakit gitu ya, atau merasa nggak enak badan, itu beliau selalu merasa eman-eman kalau libur. Pasti tetap berangkat. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Usianya berapa sekarang? Sekitar 50, mungkin 53 atau 54. Oke. Itu yang selalu menginspirasi saya. Jadi kerja keras beliau itu memang luar biasa. Saya salut. Kita tepuk tangan dulu buat ibunya Mas Budi. Terima kasih. Memang di balik seorang yang sukses selalu ada sosok di sebelahnya kita berdua berarti. Kan sering dibilang bahwa di balik sukses seorang pria ada perempuan yang hebat. Betul. Istri saya bilang, oh bukan, itu salah. Di balik sosok pria yang hebat ada istri. Oh, jadi dia mau klaim bahwa istrinya yang hebat. Oke, menarik sekali. Masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mas terakhir, Mas Puji, kira-kira tips ya buat teman-teman yang baru mau masuk bisnis, apa step yang harus mereka lakukan? Karena ide pasti banyak, tapi kadang-kadang terus di tengah jalan ada yang udah baru mulai sedikit, mundur gitu ya. Eksekusinya biasanya. Eksekusi itu seperti apa? Karena kalau kita lihat dari framework antara manusia, prosesnya, dan mungkin teknologi atau infrastruktur pendukung, saya yakin isu manusia tuh SDM paling lebih kompleks gitu ya. Tapi kira-kira biar gampang teman-teman memahami yang sederhana, tipsnya gimana nih untuk biar sukses? Kalau menurut saya sih mulai dari yang fundamental ya, bahwa untuk teman-teman yang mau terjun di dunia bisnis harus paham dulu konsekuensi dan resikonya, bahwa bisnis itu selalu ada dua kemungkinan, selalu ada dua sisi seperti mata uang gitu ya, untung dan rugi. Nah, kalau kita sudah paham bahwa saya mengambil jalur bisnis dan resikonya ada untung ada rugi, maka saat untung dia akan mensikapinya, akan merespon dengan bersyukur dan kemudian berbagi dengan yang membutuhkan. Tapi kalau kemudian ketemu momentum rugi gitu ya, dia pun akan tetap bisa bertahan, kemudian dia akan bersyukur juga, kemudian melakukan evaluasi dan dicoba lagi. Nah, itu menurut saya hal yang paling prinsip yang harus teman-teman miliki sebelum teman-teman terjun di dunia bisnis. Kalau soal lain-lain sih itu hal yang sangat bisa dipelajari. Kalimat berbagi tadi, ketika kita untung, bersyukur dan berbagi. Pengertian berbagi ini apa? Ya, ini yang sering kita lakukan ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi memang ada sebagian orang di kanan kiri kita yang mungkin belum beruntung secara ekonomi dan lain sebagainya. Maka kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Entah itu dengan bentuknya berbagi makanan, entah itu berbagi uang dan lain sebagainya, ya kita bisa lakukan itu sih. Sehingga ada kepuasan juga bahwa usaha kita memang punya dampak selain untuk diri kita, keluarga kita juga orang sekitar. Inspirasi banget. Mas Roni, saya senang sekali. Betul. Karena
hal yang sama yang saya yakini. Banyak orang takut berbagi, Betul. dia takut miskin. Takut kemudian uangnya berkurang. Dia nggak tahu bahwa kekuatan berbagi itu dahsyat sekali ya. Semakin kita banyak berbagi, Tuhan akan membalas berlipat ganda. Dan itu hukum yang tidak bisa dibantah itu. Jadi terima kasih untuk inspirasinya, Mas Puji Ngapak. Terima kasih. Ya, bagi teman-teman sekali lagi yang kepengen beli, ini kan jual online sekarang juga kan? Online, offline juga jual. Offline juga. Nah kalau online di luar Banyumas Raya yang kepengen dapatkan ini bisa diulang lagi? Bisa masuk ke website atau landing page kita ngapakindonesia.id. Ngapak Indonesia. Kalau untuk Ngoko Tactical ini? Koko Taktikal. Koko Tactical ini? duresaindonesia.com. Oke. Baik, Mas Roni, kita banyak belajar juga ya. Banyak belajar. Jadi senang sekali karena mendengar cerita-cerita seperti ini membangkitkan semangat lagi. Bukan saja pada kami berdua, tapi saya yakin siapapun yang menonton podcast ini juga akan terinspirasi ya. Apalagi mereka yang baru sekali gagal, terus mau healing. Ada yang mau bunuh diri gitu ya. Betul. Itu cengeng banget ya. Ini bayangin 2 kali jualan pisang. 2 Sampai kali gagal. turun sendiri lagi. Turun sendiri, dorong gerobak. Tapi pengalaman itu memperkaya ya. Dan ini membuat daya tahan kita juga meningkat ya. Jadi setiap orang yang kena badai, sesudah badai dia bangkit. Nah biasanya dia lebih bertahan kuat. Nah mudah-mudahan cerita-cerita seperti ini menginspirasi banyak anak muda terutama ya. Betul. Yang ingin berbisnis. Oke, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Mas Roni, sekali lagi tidak ada pesta yang tidak berakhir. Tapi kita kan merindukan pantun. Betul. Kita pantun dulu. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Cakep. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Untuk semua Mas Andi jadi istimewa semua.